Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua teman-teman yang hadir hari ini. Aku malah wedi. Wah, iku loro moderatornya galak, Bu Liline ya galak. Kalau seluruh caleg di DPR atau anggota DPR dari partai-partai 1% atau 10% kayak Bu Lili, ini bojone udah wedi. Tenan lho, Bu. Bojoku ora wedi. Oh. Ya, Bu Lili ini teman saya. Dia sudah ditendang dari DPR oleh partainya. Kesalahan paling fatal Bu Lili kok yang nggak masuk partai saya. Ya. Bukan promosi, iki ngajak. Oh ya mesti. Deloken, carane ngomong galake Bu Lili iki sudah cara oposisi. Ya lah. Oh mesti seneng kowe. Kemarin dia terjebak arep oposisi ning kok ya Menteri Tenaga Kerja ya. Umat Bu Lili. Saya tidak didepak, diperintah saja sama partai. Rada kaget juga Mas Anies. Kok ya aku ngono lho. Ya populer ya ora. Duit ya ora gablek. Mayan lah nang Pati menang nih. Saya bayangkan kalau dulu ada forum kesempatan iso kampanye nanggon ngene iki sip jane. Ning iki wis kaya kampanye rasane. Dul ngendi-endi meng kampanye. Saya mau cerita pendek saja. Mbut gawe dul bener. Neng kowe melu. Saya itu ya orang sasi rung genep ya dadi gubernur. Bener ajaran. 2 tahun piye? 2 tahun piye? Ya, rawani ta? 2 tahun piye? Kalau kemudian ada amanah, agak beda. Kalau suara DPR itu kayak gitu itu, galak terus, nesu terus ini. Nah aku dhisik ora tau nesu kok, ngamuk. Tapi begitu saya dadi pemerintah, modiar bar kowe. Kira-kira rasakno tenan. Ternyata Bu Lili ora mudar, setengah mudar. Setengah mudar tak utak-ate, apa ya kewenangan saya? Ya paling banyak 2 hal Mas. Saya harus mengeksekusi pada 2 hal. Piye ngedum duit? Ngedum duit gak kowe kuwi. Apa? Sing banter nek ngomong. Sing banter sing kendel. Apa? Ora sudi aku ngenai dapuranmu lho. Politik aku ngedumi kowe bonyok negarane. Ayo, ya ora? Ya modiar ora kowe. Ae gubernure rada kenthel remangsamu. Jae ngedan ya wani aku. Tapi begini ceritanya. Tak hitung-hitung piro ya duwite Provinsi Jawa Tengah itu. Tiba emang 13 triliun. Titik. Gitu. Bener sampean gitu. Bagine piye? Sehari setelah saya dilantik itu di melu-melu, saya ikut-ikut Bu Lili, Twitter. @ganjarpranowo, ayo follow saya. Aku melu. Iya, @ganjarpranowo. Wes gak ngomong nang kono kowe. Bateraiku entek ya, Ma ya. Nek karo Pak Presiden jancuk ming joncak-jancuk terus. Tapi aku nek nganggur Mas, bunder ndase maca Twittermu seneng aku. Laki-laki penghibur. Laki-laki penghibur, seneng aku. Jadi tahu tak atik 13 triliun ini piye ngedume? Lagi sedina Mas Anies.
dilantik dadi gubernur. Wes, gendang digawe. Iki dalane bodol kabeh. Wah. Bluro paling oke. Ana bluro. Ngacung. Jalukan iki. Gerobokan. Ah, padha. Brebes. Ora tekan Brebes mili Brambange larang. Brambange impor. Kayak belili. Langsung diserbu saya Pak Ganjar. Segera perbaiki. Ning piye carane? Lho anggarane dikethok kabeh ditembaki apa? Akhirnya saya udah adik Mas Anies. Oke, kalau gitu anggarannya piro ya iki? Ternyata hanya ada duit 600 sampai 700 miliar. Tinggal dandani dalana kurang. Sudahlah tahun 2014 dadekno 1,5 triliun. Dok, 1,5 triliun. Nah, muga-muga 1,5 triliun sok isih didum. Bluro KI esuk. Titik wae mau kalah nang kono. Allah kalah KI akeh kuwi sampean ki sok kiai lho. Guyon Mas rasa pucet. Gerobokan dalane ora bodol banget. KI titik aku ya kalah. Padha rasa pucet ming guyon. Tenang. Oh, pati menang kok piye. Malah rasa KI. Terus tak adik. Maka saya kemudian ngomong tadi jalan sama Pak Bupati, Pak Wakil hadir di sini. Ini Pak Wakil ini kan dulu Kades. Dhisik pas jadi Kades aku di demo. Tapi dia baik. Lihatlah kumisnya. Permasalahan petani kita. Jadi gini Pak Ganjar. Yeah. Satu mungkin yang permasalahan utama yang dialami oleh petani kita adalah air. Kita akui atau tidak, kalau petani itu nggak ada air nggak akan bisa nanam apapun. Meskipun ada pupuk membludak, ada bantuan benih banyak, ada penyuluh pertanian di tiap desa itu 10 misalkan. Tapi kalau nggak ada air, petani itu nggak akan mau atau nggak akan mampu menanam apapun. Oleh karena itu, saya mengusulkan di tiap kecamatan, paling tidak di tiap kecamatan itu ada waduk yang bisa mengcover kebutuhan air petani yang ada di kecamatan tersebut. Itu solusi konkret. Karena waduk embung. Kalau embung itu kurang begitu berfungsi, Pak. Oke. Kurang begitu berfungsi karena saya lihat di kampung-kampung itu embung hanya cuma luasnya 1 hektar, setengah hektar, 2 hektar. Itu kalau musim kering ya nggak ada fungsi apa-apa, Pak. Oleh karena itu mungkin perlu perencanaan konsep setiap kecamatan bisa mengcover waduk itu dalam jangka waktu antara Mei sampai September. Karena Mei sampai September kemarin lahan kita itu sia-sia belaka, nggak ada tandurannya apa-apa, Pak. Ini solusi konkret, Pak. Jadi itu saya harapkan. Buktinya di Pati ini, Pak, di Pati Selatan itu, kalau jenengan lihat dengan Persani, itu pada saat ini belum ada tanaman apa-apa, Pak, karena hujan baru turun berapa kali. Tapi kalau lihat di Pati Utara, daerah Tayu, kemudian Kajen, Kardoyoso itu makmur karena di sana didukung oleh 2 waduk, waduk Seloromo dan waduk mana itu? Gunung Rowo. Ini di Pati Utara, Pati Selatan kering kerontang, Pak. Monggo jangan Persani besok kalau jalan-jalan ke Pati Selatan. Itu kalau luas lahan itu luar biasa luas, tapi sayang sekali nggak bisa dimanfaatkan optimal. Mungkin itu usul saya, mohon ditindaklanjuti, mungkin tahun depan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Langsung dulu ya sebelum ini. Iya Mas, sebenarnya ada yang waduk, ada yang bendungan. Tapi kalau satu kecamatan satu kita nek bendungan rada kokean Mas. Rada kokean Mas. Ning pikirannya jenengan cocok. Ya jelek-jelek gini saya 4 tahun di Komisi Pertanian. Jadi saat itu tersesat di jalan yang benar. Lah aku itu ndak punya ilmu pertanian. Begitu diblesake di Komisi Pertanian saat itu yang saya pahami adalah perasaannya saja. Bagaimana petani itu urutan Mas. Banyu,
pupuk sing iso mbok slewengke. Ora aja emosi Mas, tenang. Terus kemudian yang terakhir pasca panen. 3 ini sebenarnya. Ya. Maka air betul ini nomor 1. Saya kemarin sudah keluyuran sampai ke mana? Jalur selatan, dan kemarin saya sudah mengundang dari Balai Besar BBWS. Ya. Itu Balai Besar Air itu kita undang untuk membereskan 2 waduk. Sekarang ini ada prioritas nanti agak gede di Wonogiri, 1 di Karanganyar. Nah, saya lagi minta lagi, kira-kira daerahnya mana? Cuma di daerah-daerah yang di tingkat desa cukup dengan embung, harus dengan embung Mas. So, waduk itu luarang tenan. Kita kemarin mentargetkan gini, kalau 1 desa dimulai 1 embung kira-kira akan berapa tahun? Kalau 1 embung kira-kira harganya 1 miliar, kita cadangkan 100 miliar setiap tahun, ya, maka ternyata masih lama sekali karena kita punya 8.600-an desa. Maka dari itu kita sambung. Saya kemarin melihat bendungan waduk yang ada di bendungan lah sebenarnya, enggak kelas waduk, di Purbalingga. Bendungan itu ternyata Mas 7 kecamatan bisa diairi. 7 kecamatan. Jadi itu dahsyat. Jadi tidak harus bentuknya gede, cuma kalau daerahnya itu betul-betul memang tidak ada, baru kita bicara bendungan. Maka sisi konsepsi saya setuju Mas. Saya setuju. Tinggal sekarang kita berbicara mana titik yang paling rawan untuk kita dorong. Terakhir 1 Mas. Gagasan jenengan itu bukan luar biasa, tapi luar biasa. Beda ono gregete ngono lho. Beda awake bodine semono ya. Kuwi lak ora mergo pupuk to? Ureae nek liwat sok ora kula nuwun tlunyur teko-teko nang pabrik. Nah, 1 Mas, kalau kemudian sampai ke sana, kami itu punya masalah besar. Tahu enggak Mas? Wis wayahe entuk duit, wis wayahe entuk detail desain, ujung-ujungnya Mas, lemah ora dikeke Mas. Lho, aku saiki nganti istilah Ibu Lili tadi ngerembug urusan jenengan niku jane karepe pripun. Kuwi tak lumpukke. Contoh PLTU Batang iki lho. Lha kuwi sadurunge 2 dina aku dilantik wis ditekene. ya tak rampungi tetepan. Ngene tanggung jawab kelembagaan. Maka saya undang mereka untuk karepmu apa? Tanahnya enggak ikhlas. Ada yang alasan lingkungan hidup, ada yang alasan tanah subur, ada yang alasan regane urung cocok. Yang terakhir ini kan paling menarik. Maka saya sepakat Mas, 1,5 triliun itu sebagian yang lain adalah untuk sumber daya air Mas. Jadi ketoke sampean cocok lah. Ora sia-sia sampean dodolan pupuk. Ya kira-kira ana perasaane nang petani lah. Cocok Mas sampean. Ya rupane sampean wis ketok sampean dina karo petani. Angko jahe dolan nggonmu ya Mas? Heeh, nek pamer ning nek iso, petani ini kan dano aja kon tuku urea terus. Organik lah. Oh, wah ono mungsuhe kowe. Libas Bro. Nah, artinya banyak kemudian pertanian organik kita jos. Saya kemarin sama ketua KPK ceramah berdua di Salatiga. Di Korea Thoyibah itu. Wah, top itu. Wah, ana tampilan keseniane jatil ngono kaya nyenengke. Jatile breakdance tapi sing ngomong desa iso breakdance. Tapi top. Hah? Pak Demu sing ngomong kok. Sampene aja ngakuni ngono karo Pak Dene terus ngilang-ilangke aja ngono. Ya kata. Makanya jatil nang kono apik banget tapi substansinya dia bagaimana pupuke digawe dhewe, obate digawe dhewe jos gandos kuwi. Daulat kita, ora tergantung karo pupukmu. Sorry. Sesuk dodolan organik, Mas. Yang terakhir sudah? Oh, cocok. Monggo, Mas. Iki prejangane dudu petani sing iki. Rada resik soalnya. Rada klimis ngono, petani rada letek-letek ngono kuwi biasane. Petani tulen iki, Bos. Oke, ya. Oke, yang pertama saya kenalkan diri, saya dari Jepara. Jepara paling utara. Apa? Kamu yang Jepara tuh? Jepara kok ngene-ngene no. Ayo Mas. Ya, yang pertama
apa yang dikatakan oleh Mas Bro, mohon maaf karena saya juga sering mengatakan Mas Bro. Yang pertama saya mungkin mengutarakan persoalan pertanian yang kira-kira kalau saya belajar di pertanian kemarin hampir 1 tahun, ternyata ketika saya mendampingi pertanian persoalan ternak, ternyata hasilnya luar biasa. Tapi yang menjadi persoalan yang mendasar adalah ngomong persoalan bagaimana menciptakan para peternak ini yang susah. Karena ketika kita ngomong persoalan ke dinas, ini tidak selesai-selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ngomong persoalan pertanian, ngomong persoalan air misalkan, apa yang dikatakan oleh Mas tadi, dikatakan ternyata selama ini kalau kita menggunakan bendungan atau bahasa yang muncul adalah apa ya, embung, ternyata tidak mencukupi. Lah artinya kalau hari ini kira-kira ada hampir 7 bulan, ternyata hampir ada kira-kira 80 hektar ternyata tidak diairi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak terfungsi apapun. Ini kan artinya ini menjadi garapan. Lah inisiatif masyarakat di sana kemarin memunculkan bahwasanya ayo bikin sumur yang kira-kira dalamnya ya kira-kira 50 meter gitu kan. Ini kan Ini sumur bor. iya. Bor. Iya. Artinya ini kan masyarakat tidak, artinya ya ayo urun gitu kan. Untung aja masyarakat masih. Ini kan artinya menjadi garapan kita bersama. Ketika kita merapat ke beberapa dinas persoalan ini ternyata tidak sampai memunculkan gagasan itu sehingga dangkal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika ngomong persoalan mohon maaf gitu kan, persoalan CSR. Kalau di daerah utara, di daerah Keling itu kan kita ada PTPN. Kira-kira kalau di sana hampir puluhan hektar, ternyata CSR-nya selama ini masyarakat di sana nggak pernah difungsikan. CSR-nya nggak pernah disentuh oleh masyarakat. Toh yang ada di sana itu ya artinya siapa yang berkuasa, ya itu yang bisa menikmati, dan itu orang-orang tertentu, tidak masyarakat. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat berlari bondong-bondong ke Sumatera ke sebagainya untuk melakukan itu. Yang keempat, misalkan. Oke. Oh, yang keempat. Lah aku ki lali kok masamu. Yang keempat, Bos. Yang terakhir. Ya wes, Gunung maksudnya sing Tragas. nomor 4 terakhir kaya PDIP wae iki aja pas-paske ngono kuwi ya. Iya. Ora seneng aku. Yang terakhir itu persoalan Gunung Tragas, Bos. Itu kan gunung Tragas. Ya. Itu kalau di izin rekomendasi dari Pemda itu kan hanya 80 hektar. 25 hektar. Tetapi ketika di Jawa Tengah muncul sampai 35 hektar. Dan itu izinnya 5 tahun yang direkomendasikan. Tetapi ketika di Jawa Tengah ini sampai 6 sampai 7 tahun. Artinya itu yang pertama. Yang kedua, DSR-nya masyarakat di sana dari 2004 sampai hari ini masih miskin aja, Bos. Artinya ini kan sudah selesai gitu kan. Nah ini maksud saya. Mau bro saiki Ya. bos. Ya, Artinya sakarmu. ini artinya ada sesuatu yang tersumbat. Oke. Nah jenengan mohon maaf yang punya kebijakan tolong inilah harus dilakukan. Ya. Mungkin itu Mas Oke. Bro. Salam. Bos apa bro saiki? Bos apa bro? Ya. Ini Mas, yang pertama tadi peternaknya oke, tapi yang mau beternak nggak ada kan gitu ya. Ini kan dirangsang toh Mas. Saya juga nyari, maka saya tanya tadi siapa yang pengen jadi petani, ki podo siapa yang pengen jadi peternak. Sebenarnya itu loh yang mau kita dorong. Tapi siapa orang mau jadi petani? Loh bapak-bapak, ibu-ibu ini anak-anak orang pengen jadi petani kok, pengennya anak jadi gubernur. Ya, gadang-gadangnya ngono kuwi. Dokter. Maka saya bilang, yang tantangan luar biasa kemarin saya ketemu anak-anak muda, kok sampean ngono iki Mas. Nek sampean di komunitas tak ewangi Mas. Aku pencari anak muda. Cari sopo canom sing gelem bertani beternak. Nek ming gawean pertanian peternakan kepeksa mergo boyoke sare pedhot terus tuwa daya-daya ora tekon kepepet. Tapi kalau yang anak muda begitu, oke. Maka kemarin saya ceritakan, anak muda ini Mas mendorong para petani yang di Semarang yang saya tilii kemarin itu top. Bawen nggih? Top. Suapine gede-gede. Terus sapine ora dicolong. Oh tenan ora enek sing nyolong dikandangi ya.
CSR-nya masuk, Mas. Dan si anak sarjana muda ini, masih muda maksudnya, dia mendampingi di situ nganti ireng letreke. Bagusnya ra ketok. Tapi yang dahsyat, iki cara bertani ini, iki golek banyune, iki cara makan, iki cara ngopeni, ya. Terus kemudian limbahnya dibuang ki dadi gas. Nang sebelahe ana etawa, wedhuse dipersusuni iki dadi susune. Kuwi diolah satu putaran menuju cocok karo aku. Program Desa Berdikari. Langsung dul catet. Kepala dinas catet. Napa? Diwangi iki. Oh, no, Mas. Nek kowe duwe kaya ngono tak ewangi, nek omong tok ya moh aku. Nek omong tok dewan wae, nek kowe kudu cetha. Ya dewan itu soalnya artinya parley, bahasa Jerman, bahasa Prancis parley iki apa? Parley. Oh, mbok, pokoke ngono kuwi. Itu tukang ngomong. Ya, kita saiki tukang nyambut gawe. Aku wis pensiun saka dewan, saiki tukang nyambut gawe. Wingi tukang ngomong. Maka itu caranya Mas mendorong. Nek jenengan punya binaan itu, maka insentif mesti diberikan. Sing keloro apa mau kok kenok kowe ya? Sing keloro, apa ki mau bar uang anu CSR kari dhewe. Butuh sumur bor. Bagaimana air? Mas, aku ki lagi gawe iki konsep ya. Lagi tak kon teknokrat yang hebat-hebat, insinyur kaya Pak Dalang insinyur lho. Sampe ini sipil ya, Mas? Ini sipil loh, betul, sipil likit. Mas Tejo ki sipil ITB aktivis top. Kok dalang ya? Akhirnya sampean tekon luwih pinter jelaske beliau ini. Ini bolonya beliau itu kanca-kancaku ternyata. Kuwi nang ITB wah dugan-dugan dhisik. Sing dugan-dugan yang dadi biasane. Nah, aku ki gawe konsep ngene iki kira-kira Mas tak tawarke. Mari kita menabung air. Menabung air itu lambung tadi. Embung itu menabung air. Wes pokoknya digawe sih. Aku wis ketemu adek Pak Kwi. Wah, dia tabung Pak Budi itu gawe di atas puntuk digawe. Mas Ganjar niki entake 800 juta. Bang Jateng masih SR-nya tak tarik. Saya sekarang lagi kerja sama anak muda sudah doktor, pinter men bocah iki. Dan dia disertasinya tentang CSR. Intinya ngene iki, Mas. Aku wis ketemu bank-bank BUMN, sudah ketemu bank swasta, sudah ketemu perusahaan swasta. Arep tak lumpukke forum CSR ini. Forum CSR ini khusus untuk Jawa Tengah lagi tak rayu iki, Mas. Iki Gelembok Solo iki. Tak gaweke pergub agar sebagian dari CSR-mu itu sing nyalurke aku. Tapi nyalurke itu ora tak cekel duwite. Ming tak tunjukke tok kowe rono. Iki lho pondok pesantren. Iki lho petani, iki lho UKM. Ayo kowe arep bina piro? Ngacung karo aku. Yang dibutuhkan mereka itu. Kalau ini bisa dilakukan, maka 13 triliun dana untuk 35 kabupaten kecil banget. Iki iso disuplai dari sini. Saya lagi membuat softwarenya. Software untuk ini kita, kalau itu insya Allah bisa jalan 2014, ya paling enggak dengan pilot project dulu lah. Piloting dulu di beberapa titik bisa dilakukan. Jebret. 2015 kita gulirkan. Neng aku butuh cah nom-nom. Kasih saya 10 pemuda. Oh, no, yang semangatnya menyala-nyala. Mari kita buat boys band. Aduh sih ngonar guncang dunia piye jogete ngene-ngene iki. Oh no Mas. Saya pemuda mau bertani kuwi. Makanya saya kalau ngomong yang sekolah di IPB itu, wah, itu orang pertanian Bogor, ya, Institut Perbankan Bogor. Karena lebih senang anggodasi daripada macul. Itu Mas maksud saya. Sehingga CSR itu mau saya dorong ke sini. Kemarin sudah saya kumpul-kumpulkan daripada iki nggo golf, ya toh. Nggo nyumbang-nyumbang atau nggo nyogok-nyogok, kumpul ke. Tapi pakai peraturan. Syukur-syukur sampai bisa perda. Tapi nek iso pasti bisa dilakukan. Pasti Anda ndak puas. Kalau urusan puas ngencuk nang omahe dhewe-dhewe jare dhek. Nang omahe dhewe-dhewe. Maka yang berikutnya ingin berkata-kata untuk memuaskan diri boleh ke Twitter saya, nanti sambil saya kurang lebih 3 jam sampai Semarang tak balesi. Ora wis, senengane ora engko ngobrol aku di Twitter aku. Wah, mesake banget kuwi. Mas Dajari Mas kuwi mesake. Ya, gadgetnya mana kowe iki? Jalukan iki.
Kowe padha wae. Oh. Ya terserah ndorone entuk ra. Aku bintang mulia lho iki. Ini doronya ini semua ini. Iki gubernur Ini iki kan kudu pegawai. sibuk. Gubernur iki jare kudu sibuk, mosok kowe ora perasaan. Mbok tunjukkan kalau saya sibuk gitu loh. Satu, ya. Ya, Mas. Iki ndi mau? Oh, kayak aduh banget. Entuk mboten? Ya, sidik. Ya, Satu ya. pertanyaan hanya beberapa kata loh ya. Paling banyak 10 kata. Lebih dari itu dipotong sponsor. Ngomong gadget to ya, mic wae ra iso ngurupke. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Soeb, Pak, dari Jepara. Itu tetangga saya, Ya. tetangga desa maksudnya. Jadi begini, Pak. Nggih. Saya ingin menitipkan pesan bahwa biasanya itu kalau orang eksekutor itu hanya bisanya menitipkan konsep. Nah, jadi ada planning begitu. Ya. Tapi kemudian organisasinya ya jalan, ada Ya. SKP dan seterusnya. Tapi Ya. kontrolnya nggak jelas. Oke. Nah, maka saya meminta kepada Bapak, kalau sudah dikonsepkan, sudah dilaksanakan, Bapak harus melihat terjun ke lapangan langsung. Apakah apa yang saya inginkan sudah dilakukan oleh anak buah saya atau bawahan-bawahan saya? Contohnya begini, Pak. Jadi yang namanya departemen pertanian atau apa namanya, Mas? Dinas. Dinas Ya. pertanian maksud saya. Ora apa-apa. Itu kan dia seharusnya mendampingi begitu, Pak ya. Oh iya. Mendampingi kreativitas desa-desa atau pemuda yang memiliki Ya, inovasi di bidang pertanian. Nggih. Nah, kita ini kemudian saya dan beberapa teman-teman mengusung yang namanya revolusi hijau tapi melalui pertanian organik. Oke. Ya. Kita sudah berjalan dan kemudian kita memang meminta bantuan dari dinas terkait tapi Oke. ya seperti itu jawabannya, tidak Ya. memuaskan. Oke. Dan banyak sekali fakta yang membuktikan bahwa dinas-dinas terjun ke bawah itu tidak ada. Oke. Mereka tidak pernah langsung ke lapangan. Nggih. Kalau dipanggil pun sulit. Nggih. Maka saya meminta kepada Bapak karena bapaknya Jawa Tengah begitu. Oke, Jadi harapannya lebih mau terjun ke bawah. Oke, Itu. Nah, bro. saya punya unek-unek bahwa ya, Dijiwai, Mas. saya nggak Iya, akan ya. tanya, saya menyampaikan pendapat kok. Tenang aja, Bapak. Ya, jadi Oh. Dadi ra kudu dijawab. ya, terserah Bapak. Iya. Ya. Sak karepmu nek no. Ya, Ya. gini Pak, gini. Jadi segala sesuatu hal itu lewatnya pendidikan, begitu kan? Lewat transfer ilmu pengetahuan, saling pengetahuan. Nah, maka apa yang disampaikan oleh teman-teman organik dan teman-teman yang seperti di wilayah Toibah itu kan semestinya di luar sistem. Maka saya punya asumsi bahwa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ini tidak inovasi, tidak reformasi, tapi revolusi sistem. Mau tidak, pemimpin-pemimpin bangsa ini kita melakukan revolusi sistem. Sistem-sistem yang kemudian itu hal ini di luar mainstream, di luar sistem, itu kemudian dipatenkan menjadi sistem. Kuliah Toibah, Bapak ke kuliah Toibah, aku ke Solo 3, Bapak kemudian terus terang toh. Loh, ini kalau sekolah di SMA kita baru praktek dan memegang ikan kalau ngomong biologi misalnya. Kalau pertanian kita baru terjun ke sawah ketika sudah kuliah. Tapi di SMA, apalagi di SD dan senat, jelas tidak ada. Hal-hal semacam ini yang di luar mainstream, yang di luar sistem sesungguhnya yang menjadi potensi bagi pengembangan Jawa Tengah dan seluruh bangsa Indonesia dalam skop yang global. Dan ini menjadi bukti bahwa semestinya kalau kita mau maju, ya kaki kita dibenahi dulu. Begitu. Jadi kalau kaki kita tidak benahi dalam arti desa-desa, di skup-skup kecamatan, RT dan seterusnya, ini menurut saya, ya seperti tadi, konsep tapi tidak pernah dijalankan. Dan sampai hari ini terjadi. Matur suwun, Pak. Oh, ini bae pinter banget ya. Tak kira dia pembicara kelima ya tadi. Mas, konsep tidak pernah dilaksanakan. Lah sing tak ngomong ke iki mau, Mas, ono loro. Jadi apa yang sudah diwujudkan di dalam politik anggaran, terus aku wis keliling. Korea Toribah memangnya tidak hanya di luar sistem, enggak, njaluk sumbangan juga. Jadi kalau di Kebumen itu ada namanya Purnomo, itu petani organik. Nah, sampai bicara dia itu top. Purnomo ini mengundang seluruh masyarakat se-Indonesia untuk datang di petanahan. Wah, itu sejak saya 2005 saya mulai berkenalan sama dia. Itu top, Mas. Jadi kalau kemudian soal mainstream ya, aku kira ngerti loh jane artinya gini. Sampai ngomong jane aku rada bingung aku tekan-tekan. Tapi artinya gini, Mas. Saya orang yang percaya perlakuan yang tidak sama. Asymmetrical treatment, modar berarti. Jadi harus tak balas saya gitu.
Jadi asymmetrical treatment itu untuk mendorong mana-mana potensi dari desa, aku bahasa Inggrisnya aku, one village, one product. Wah, gue jarene wingi, gue apik gue. Jadi semua yang kemudian sudah begitu kita tinggal dukung, Mas. Maka saya bilang tadi ya, kalau kemudian ada pemuda-pemuda yang gelem lakoni ngono, kita dorong. Kaya Toriba itu kemarin bilang, Mas iki sudah jalan, neng aku ra iso nularke nang gone hamparan sawah sebelahnya. Kenapa? Aku ra kuat, Mas. Traktorku ra tekan kono. Sampeyan iso nyumbang traktor pura. Sistem, meskipun sak cuwil. Maka saya bilang, catat Pak, kasih traktor ini. Karena dia pendampingannya sudah cukup, knowledge-nya sudah cukup, keterampilan sudah oke, maka tinggal kita kasih stimulus. Makatan Pak. Jadi revolusi hijau setuju Mas, sing penting kaosnya abang. Iki lho delok niki lho. Iya. Bapak Ibu, mekaten saya nuwun sewu sangat harus kelihatan sibuk kata Presiden. Jadi saya harus izin juga pakai uing-uing karena kalau tidak pakai uing mau ora tekan gini Mas. Aku wis deg-degan mau karena dari sana juga wah iki tekan ora tekan. Kan katanya Mas, forum ini medeni banget Mas. Jadi aku tadi berangkat itu dengan penuh ketakutan. Dengan penuh gendredekan. Ternyata sampean luar biasa. Revolusi hijau Mas. Kaosnya abang itu orang luar biasa ora. Mekatan nyuwun pamit bila teu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.